Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh kader kami dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Silma Saria Safilda. Kader kami juga sebelumnya di Komisariat UNY, di Kamda Sleman juga. Nah, kali ini aku sama sekali belum pernah buat podcast sih, tapi pengen sharing aja tentang berbagai, nggak banyak banget sih, tentang tentang cerita-cerita sebelumnya ketika aku di kami. Kebetulan ini lagi ada program dari support tim podcast kami Sleman yang nama acaranya itu Gaskan Bercerita. Jadi di sini tuh aku cuma mau sharing aja dan teman-teman silakan menyimak. Kalau misalnya ada yang bermanfaat silakan diambil. Kalau misalnya nggak ada ya udah dilupain aja. Gitu. Sebelumnya aku mau bercerita. Dulu awal masuk kami itu pas tahun kedua kuliah, dan itu sebagai syarat ini juga agak nggak masuk akal sih, tapi aku senang bisa terjebak di lingkungan orang-orang yang yang bisa mengarahkan aku buat masuk kami gitu. Itu sebagai syarat waktu masuk kosbinaan yang ada di UNY itu pokoknya harus DM1. Aku kan dulu masih tahun kedua, masih bingung banget apa sih DM1 siapa, DM1 tuh apa, dan terus di-spill kalau itu tuh salah satu jenjang pendidikan di kami. Terus aku juga nggak tahu kami itu apa gitu. Nah, karena dulu di tahun pas aku mau masuk kosbin itu ternyata di Komsat UN-nya tuh DM1-nya belum buka. Jadi aku terpaksa ikut DM1 di Komsat UGM gitu. Dan di sana aku mulai terbuka pikirannya tentang apa itu kami, dan apa aja yang dibahas, tentang pemikiran-pemikiran, tentang bagaimana itu Islam dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang pernah DM1 pasti paham. Nah, setelah itu beberapa bulan setelah DM1, sekitar 3-4 bulan apa 5 bulan ya, aku langsung DM2 karena tertarik aja sih. Dulu tuh sebelum kuliah di UN-nya ngambil teknik sipil, sebenarnya pengen masuk hukum UI karena rada-rada tertarik di dunia hukum-hukum kayak gitu. Tapi nggak jadi daftar sana karena dulu disaranin sama guru di sekolah tuh ada agak susah gitu kalau masuk hukum dan takut terjebak ini itu, yang mungkin teman-teman paham. Tapi jadi aku kan dulu masih bingung ya, emang kenapa sih hukum dan lain sebagainya itu, pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya itu seperti apa. Jadi aku hijrah ke UNY, yaitu ya udahlah itu sedikit basa-basi aja. Nah, terus setelah aku di kami DM1 dan aku udah tahu gimana asiknya, gimana aku akhirnya menemukan dunia yang dulu pernah aku niatin buat serius di sana gitu kan. Tapi nggak jadi. Terus berkat DM1 aku menjadi paham lagi gitu ya, gimana sih tentang kita tuh sebagai mahasiswa perannya di masyarakat seperti apa, bagaimana kita harus speak up, bagaimana kita harus belajar tentang berbagai informasi yang ada di negara-negara kita, dan bagaimana kita harus ikut memberi solusi di sana. Ya udah aku langsung ikut DM2, terus nggak lama kemudian langsung DPMK. Nah, setelah itu aku nggak ikut lagi karena setelah itu udah pandemi. Nah, itu sih. Jadi
belum sempat melanjutkan jenjang pendidikan di kami, padahal dulu pengen banget dan salah satu target sebelum lulus kuliah gitu. Tapi karena kuliah aku ini kan merantau gitu ya ke Jogja, asal daerah aku kan Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, niatnya tuh aku mikir kalau misalnya DM3 sama TFI itu kan pasti harus banyak kontribusi, harus udah mulai aplikasi segala apa yang udah diajarkan di kami gitu. Dan aku niatnya pengen kontribusi dan mengaplikasikan seluruh ilmu yang diajarin di kami tuh di daerah sendiri gitu. Nah, sejauh ini aku apa ya, nggak menemukan juga sih, gimana ya bahasanya, intinya di Kendariku, di daerah aku tuh kami tuh masih sedikit gitu. Nah, itu jadi ya udah aku nanti masih mau cari-cari lagi teman-teman yang bisa aku ajak apa ya, diskusi tentang kami di daerah aku. Seperti itu sih sedihnya, karena nggak seramai teman-teman kami di Jogja, entah di Komsat yang ada di Sleman atau se-DIY gitu. Oke, kita masuk ke inti. Jadi menurut aku pengen sharing aja sih sebelumnya itu ketika di SMA, di SMP, di sekolah-sekolah sebelumnya aku tuh tipe yang selalu mengejar prestasi gitu kan. Dulu udah coba pas awal maba tuh pengen ngejar prestasi di kampus gitu, tapi setelah masuk kami aku berpikir bahwa kami itu sama dengan berprestasi, karena apa ya, berprestasi itu kan ini ya aku baca KBBI itu mungkin simpelnya aja ya, diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Dan seseorang itu dianggap berprestasi jika dia telah meraih sesuatu dari hasil yang dia usahakan, baik karena hasil belajar, bekerja, atau berlatih keterampilan dalam bidang tertentu. Nah, aku merasa ketika aku di kami, aku banyak banget belajar secara belajar yang hakiki gitu. Karena ketika kita mahasiswa kan kita udah menuju dewasa aja. Di sana kita udah harus dewasa dari sisi pribadi kita, ketika kita bersosial, ketika kita menekuni ilmu-ilmu kita, nggak hanya ilmu yang pas di kampus aja, tapi bagaimana untuk menerapkan ilmu kita tadi di buat masa depan kita gitu. Dan sebagai anak muda yang udah bahasanya tuh udah ada, ibaratnya beban negara tuh udah ada di pundak kita aja. Beratnya tuh kayak gitu. Jadi ketika aku masuk di kami, aku bisa lebih tercerahkan sih dari sisi pola berpikir, pola kita bersosial, bagaimana kita peduli sama negara, bagaimana kita berdiskusi sama orang, bagaimana kita mengambil pelajaran, bagaimana kita belajar sejarah-sejarah negara kita, dan mungkin disinggung juga terkait sejarah negara lain yang bisa kita ambil pelajaran di sana gitu. Nah, jadi di kami itu kan kita banyak belajar tentang kajian pemikiran gitu ya, yang mungkin jarang dipelajarin sama anak muda zaman sekarang. Nah, aku tuh sempat baca salah satu tulisan dari mantan ketua Komsat kami, namanya Mas Vicky. Mungkin teman-teman tahu gitu. Jadi dalam tulisan beliau itu sebelumnya di kami itu kan
ramai tentang kajian pemikiran, studi tokoh, tentang sejarah keorganisasian dan bagaimana dinamika itu berjalan gitu ya. Nah, dan beliau juga menjelaskan bahwa pasalnya kami adalah organisasi keindonesiaan yang mau tak mau harus bisa menyesuaikan kehidupannya. Selain mempelajari pemikiran dari Syekh Hasan Al-Banna atau Ikhwanul Muslimin, yang sebagian besar pemikiran kami memang terinspirasi dari IM, kita juga perlu melahap pemikiran dari tokoh lainnya mungkin yang berkaitan dengan pergerakan nasional, teman-teman gitu. Dan untuk anak zaman sekarang kan sebenarnya udah jarang gitu ya membaca topik-topik yang aku sebutin tadi, yang beliau sampaikan tadi gitu ya. Anak muda zaman sekarang banyak yang lebih suka dengan buku atau kajian dengan tema yang berhubungan dengan kesehatan mental. Mungkin teman-teman juga suka gitu ya, tentang psikologi, tentang kejiwaan, tentang parenting dan lain-lain yang berkaitan dengan bahasanya itu pengembangan sumber daya manusia gitu. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut tadi sangat wajar gitu ya dengan kondisi dunia kita saat ini yang serba penuh citra, tentang kelusuan, tentang putus asa, kehilangan daya hidup. Mungkin kita salah satu pecinta yang sering nonton mukbang, mungkin makanan-makanan yang bisa kita lihat sehari-hari di dunia jagat maya, dan sangat banyak banget yang nontonin gitu ya. Ditontonin sebelum tidur, ditontonin pas lagi makan. Yang kita nonton tuh makanannya ayam, tapi yang kita makan mungkin cuma tahu dan tempe gitu ya. Itu kan sangat, bahasanya gimana gitu ya, sangat menyedihkan gitu ya. Gimana, kan lebih baik lagi walaupun makanan kita tempe dan tahu, tapi kita nyimaknya tuh hal-hal yang berkaitan dengan sebuah ilmu gitu ya. Kita lagi melahap makanan, tapi di sana kita sambil menambah ilmu, entah ilmu apapun itu, ilmu bidang kita atau yang sebagainya gitu. Nah, karena itulah persoalan semacam pemikiran atau materi-materi pergerakan itu kan jadi kurang nyambung gitu ya kalau misalnya kita untuk di zaman sekarang. Nah, teman-teman kader kami mungkin paham dan bisa merasakan hal-hal itu gitu. Nah, harapannya sebenarnya semoga ini bisa jadi pembelajaran kita gitu ya. Mungkin teman-teman di kami, teman-teman seluruhnya, seluruh kader gitu ya, baik yang udah A1, A2 atau mungkin yang baru A0 gitu ya, bisa bisa bukan menimbang sih bahasanya, bisa dicerna lagi gitu ya, gimana sebaiknya kita di kami gitu. Karena mungkin memang banyak kekurangan gitu ya di kami, mungkin banyak program kerja yang udah tersusun secara indah gitu ya, tapi pelaksanaannya tak seindah kenyataannya gitu, nggak seindah ya apa yang kita harapkan gitu ya. Wajar karena ya pengurusnya, orang-orang di dalam kami itu kan juga manusia biasa yang mungkin memang dalam tahap proses belajar gitu, jadi nggak semaksimal apa yang bisa kita harapkan gitu. Nah, semoga dengan itu siapapun nanti yang melanjutkan kepengurusan atau mungkin teman-teman di kami gitu ya, semoga tetap membawa kader-kader kami atau yang mungkin yang belum masuk sebagai kader kami untuk tertarik di kami, masuk di kami, belajar dan menyelesaikan jenjang pendidikan di kami dengan mungkin nggak kalah zaman dengan nggak kalah dengan tontonan-tontonan mukbang, dengan ibaratnya tuh bahasanya dibalut bingung ya itu sih, dibalut gitu ya, maksudnya
secara konten-konten, secara kajian-kajiannya, mungkin aktivitas dan agenda-agendanya itu bisa lebih menarik lagi dan bisa memberikan banyak pemahaman terkait pentingnya belajar pemikiran, belajar pergerakan, bagaimana kita merencanakan sebuah solusi dalam suatu permasalahan dan lain sebagainya yang mungkin sesuai apa yang target pembelajaran di kami seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk acara Gaskan Bercerita dari podcast kami Sleman. Semoga teman-teman bisa sharing juga dan kita akan mendengarkan bersama semua aspirasi teman-teman di kami. Oke, sekian dari saya. Get ready for your story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.